Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dan mau terus mencari Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga semua yang ada di bangsa-bangsa. Ya, saya percaya orang yang mencari Tuhan, mereka lah yang akan dipuaskan. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami tahu Bapa Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjagai kami, bahkan Engkau yang mengurapi kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami bawa malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan hati kami agar kami layak Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau Bapa yang selalu setia dalam hidup kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan yang kami bawa kepada Tuhan malam hari ini. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahanan, Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahanan, Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa beri. Sekali lagi katakan Aba Bapa. Amin Tuhan. Aba Bapa, Engkau yang menjagai hidup kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Oh Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa
Ajar kami Bapa untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami menurut kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia Tuhan. Hanya Padamu ajar aku Tuhan. Oh, mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya Padamu Bapa. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu. Kami perlu pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menyertai kami dengan kasih, penyertaan, kesetiaan-Mu yang luar biasa dan ajaib Tuhan. Kami malam hari ini datang, kami semua membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, bawa kami untuk mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Bawa kami untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami. Lebih dan lebih lagi Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tinggi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan lebih lagi, katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Mari angkat hatimu pada Tuhan, saudara. Mari angkat imanmu pada Tuhan hari ini. Percayalah Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau berjuang sendiri. Tuhan selalu setia. Dia Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia selalu hadir buat saudara dan saya. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau Bapa yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Bapa. Bahkan di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami tahu kami akan melewati setiap musim hidup bersama dengan-Mu Bapa. Mari katakan dengan iman saudara di hadapan Tuhan. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan dengan iman, katakan bersama-Mu Bapa. Kami melewati semua hal dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, anugerah-Mu besar Tuhan melimpah dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap. Mari terus berharap kepada Tuhan saudara.
Sebab Dia Allah yang setia, Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Dia menyertai kita dengan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita mau terus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Bagian kami adalah terus menjadi seperti Engkau Bapa. Ajar kami dalam hidup ini membalas kesetiaan Tuhan dengan cara taat kepada firman-Mu, dengan cara mau diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami semua tahu kami begitu terbatas, namun kami punya Tuhan yang tidak terbatas yang sanggup mengubah hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang terus sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau sanggup Bapa bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti-Mu Tuhan. Mari lebih lagi saudara angkat tangan-Mu, katakan, amin Yesus. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, ajarkan kasih-Mu. Bahwa kami Tuhan untuk terus disempurnakan di dalam kasih-Mu. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami mau terus datang menyerahkan seluruh hidup dan hati kami Bapa. Bentuk dan jadikan kami, murnikan kami, ubahkan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di mata-Mu Bapa. Kalau nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Dan kita udah sampai di Yeremia pasal 18. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mama saya selama ini belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kerinduan saya agar mama saya diselamatkan itu selalu saya bawa dalam doa. Tanggal 22 Desember yang lalu, ya kami kehilangan adik kami karena terjatuh di pantai Kelingking, Nusa Penida. Adik saya meninggal dunia. Ia turut bersimpati ya Ibu, dari Ibu Natalia di Surabaya dan Pak Cahyo. Ia turut bersimpati buat adiknya. Saat doa penghiburan almarhum adik saya, tiba-tiba mama dan keponakan saya
berkata bahwa mereka mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tepat saat malam Natal. Kami berduka karena adik kami berpulang ke rumah Bapa, tapi di balik itu ada sukacita yang luar biasa karena ada 2 orang di keluarga kami yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Puji Tuhan ya Bu. Iya, sejak saat itu mama saya rajin mengikuti mesbah doa dari Bu Debbie. Tuhan Yesus sangat baik, telah menjawab doa kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Debbie dan keluarga. Amin. Dari Natalia dan Bapak Cahyo di Surabaya. Amin. Tuhan Yesus ajaib. Ya, kami mengucapkan turut bersimpati untuk adik dari Ibu Natalia yang meninggal dunia ya karena jatuh di pantai di Bali, tetapi Tuhan memberi penghiburan yang lain karena mama dan salah satu juga saudara kandung Ibu Natalia saat itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus baik dan semua yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti punya maksud di balik semuanya itu. Namun ya seringkali manusia tidak bisa menyelami, tapi bagian kita hanyalah menjalani dan mensyukuri semua yang terjadi di dalam hidup kita. Baik, saya akan membacakan satu kesaksian lagi. Selamat malam Ibu Debbie, nama saya Eva. Saya mau memberi kesaksian Bu. Saat tanggal 14 jam 11 siang, mami saya yang sedang duduk dan sudah makan pagi juga lagi duduk santai, tiba-tiba mami saya tarik napas panjang dan bersuara tarikan napasnya yang keras. Akhirnya mami saya menghembuskan nafasnya dan langsung pingsan. Sepertinya mami saya sudah tidak ada karena nadinya pun sudah berhenti. Biasanya saya begitu panik dan akan menelpon semua saudara-saudara saya. Tetapi hari itu saya hanya panggil suster yang biasanya menjaga mami saya untuk membantu saya. Kebetulan di rumah cuma ada saya dan suster. Suster yang menjaga mami sama anak lelaki saya. Langsung Tuhan memberikan saya kekuatan untuk membimbing mami. Walaupun suster bilang napasnya sudah berhenti Bu, ya saya tetap pegang tangan mami saya. Saya doa dan puji-pujian, saya terus memuji Tuhan dan panggil nama Tuhan Yesus. Saya menangis minta pertolongan Tuhan dan akhirnya saya berserah. Saya bilang biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Puji Tuhan Bu, tiba-tiba nafas yang sudah berhenti kembali lagi pelan-pelan hampir 1 jam mami saya mulai bergerak. Saya cuma mau mengucap syukur Bu untuk semua kebaikan Tuhan. Sampai akhirnya mami saya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Terima kasih Ibu Debbie yang selalu mengingatkan saya di mesbah doa. Jangan berharap pada manusia tetapi berharap pada Tuhan karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Terima kasih Bu, biar Tuhan memakai Ibu untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Amin. Luar biasa ya saudara. Iya, ketika iman kita tetap bersandar pada Tuhan ya, menghadapi segala sesuatu jangan panik tetapi belajar untuk berserah pada Tuhan. Ya, jangan panik, takut tetapi pakai iman kita untuk berseru dan panggil nama Yesus. Ini kesaksian yang luar biasa juga ya, bahwa di saat maminya sudah menghembuskan nafas, tapi Ibu Eva berdoa terus memanggil nama Yesus dan akhirnya ibunya ya kembali bernafas lagi saudara ya, dan apa yang Tuhan buat itu seringkali kita tidak mengerti tetapi semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih buat semua kesaksian dari Ibu Natalia dan juga Ibu Eva. Tuhan memberkati, biarlah kita semua imannya semakin dikuatkan, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, bahwa mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Yang terpenting sekarang adalah bagian kita berjaga-jaga di dalam doa.
Ya, kita juga prihatin buat semua saudara-saudara kita yang mengalami gempa ya saudara ya. Yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat, yang mengalami banjir bandang di Kalimantan ya. Yang banjir di Manado juga ada beberapa tempat ya. Saudara, kita percaya bahwa semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan, dan bagian kita hari-hari ini hanyalah terus berjaga-jaga. Mengapa kita perlu berdoa setiap saat? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bagian kita hanyalah berserah, berserah, dan berserah. Bagian kita hanyalah mengejar Tuhan, mengejar kehadiran Tuhan, agar hidup kita tetap diberikan kekuatan. Kita ada di hari-hari yang terakhir, dan biarlah hidup kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini dari Yeremia pasal 18. Iya, dan sekarang kita masuk pada ayat yang kemarin kita sudah baca ya saudara. Firman Tuhan berkata bahwa belajar dari tukang periuk, ya, ada kalanya Tuhan berkata bahwa Dia akan menghancurkan satu bangsa. Tapi ketika bangsa itu bertobat, berbalik ya, maka Dia menyesal akan rencananya menghancurkan dan memurkai bangsa itu. Tetapi ya sebaliknya, kalau ada bangsa atau orang yang dimana Tuhan sudah merancangkan ya sebuah rancangan keberuntungan, ya, tetapi ketika orang atau bangsa itu hidup di dalam dosa, maka Tuhan menyesal. Ya, akan memberikan dia berkat dan janji-janji akan kehidupan yang lebih baik. Karena itu kemarin kita sudah belajar bahwa ya berkat, diberkati atau dikutuk hidup kita semua tergantung dari perbuatan kita. Ya, makanya saya mau berkata saudara, saya berharap saudara bisa mengerti maksud saya, karena masih banyak yang WA kepada saya, Bu, gimana sih, masa gak mau terima titipan doa ya? Pendeta-pendeta lain pada mau loh titipan doa. Iya, saya mau mengajar saudara menjadi dewasa. Kita sudah belajar firman, ayo cukup menjadi Kristen kanak-kanak, bukan saatnya lagi. Hari-hari ini iman kita lah yang harus dibangunkan. Dan tidak ada orang lain yang bisa membuat saudara bangkit selain dirimu sendiri, saudara ya. Saudara, ya, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari orang-orang yang dulu kalau ada apa-apa bingung cari pendeta berdoa. Buktinya kesaksian dari Ibu Eva tadi, biasanya dia bingung. Ya. Tapi kali ini dia percaya bahwa imannya, dia berseru kepada Tuhan, bahkan ibunya bisa hidup kembali. Coba, siapa dia? Bukan pendeta besar. Ya, Tuhan berkata kuasa ini akan menyertai, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bukan pendeta loh. Bukan penginjil, tetapi setiap orang percaya. Ya, dia akan mengusir setan demi namaku, membangkitkan orang mati demi namaku, kata Tuhan. Ya, bahkan dia akan menyembuhkan orang yang sakit demi namaku. Ya, dan ini tanda-tanda akan menyertai orang percaya, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan gembala, tapi orang percaya. Hari ini saya ingin kita semua mengerti, tadi malam sudah jelas kita belajar bahwa ya, hidup kita baik atau tidak itu bukan karena kita didoakan oleh pendeta atau siapapun, tapi karena kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan, dengan pertobatan, dan hidup kita sungguh-sungguh berada di dalam jalan-jalannya. Iya, hari ini kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-18 ya. Dari Yeremia 18 ayat yang ke-18 sekarang. Tadi malam kita sudah sampai di ayat yang ke-17 bahwa Tuhan berkata kalau karena mereka tidak mau bertobat, maka aku akan memperlihatkan belakangku, akan kuperlihatkan kepada mereka bukan mukaku. Ya, karena itu kita mau senantiasa berkata Tuhan, kami mau bertemu muka dengan Tuhan. Sekarang ayat 18, judul perikopnya doa Yeremia meminta pembalasan terhadap musuhnya. Ya, jadi Yeremia ini karena dia menyerukan pertobatan, dia menyerukan tentang mereka harus berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, banyak yang memusuhi dia, saudara. Ya, karena itu dia berdoa, saudara, kepada Tuhan ya. Begini dia berdoa, yuk kita baca ayat 18. Berkatalah mereka,
marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat. Dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Ya, ada orang-orang yang memang sengaja tidak mau mendengar kebenaran dan mereka hanya memilih firman-firman khotbah-khotbah yang enak buat telinga. Ya, kalau dengar yang keras itu ngapain sih? Ya, orang ikut Yesus harus suruh-suruh kudus, biasa aja kali. Ya, ada saudara. Mereka berkata kepada Yeremia, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Bayangkan loh, mereka bersepakat untuk apa? Ya, mereka berkata, jangan dengarkan perkataannya dia. Kenapa? Sebab para imam tidak akan kehabisan pengajaran. Mereka lebih suka dengan pengajaran imam-imam yang mengajarkannya enak-enak. Yang dulu pernah kita baca firman Tuhan bilang, suruh Yeremia menyampaikan bahwa Tuhan akan mengutuk bangsa itu. Tapi Yeremia bilang, tapi imam-imamnya gak bilang begitu. Imam-imamnya bilang mereka akan diberkati. Ingat Tuhan bilang, itu imam-imam bernubuat palsu. Mereka menyatakan kebenaran yang palsu. Nah, bangsa itu lebih suka, makanya mereka bersepakat, mereka bilang kan imam-imam tidak akan kehabisan pengajaran yang enak-enak nih ya. Orang bijaksana juga, dia berkata tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia. Mereka mau memukul Yeremia, saudara, mau mencelakai Yeremia dengan bahasanya sendiri dan janganlah memperhatikan setiap perkataannya. Mereka bilang gak usah dengar omongannya terlalu keras. Ya, orang Kristen tuh gak usah sampai kayak begitu. Orang kita ini sudah diselamatkan kok, banyak yang begitu di akhir zaman. Ya, mari kita harus berhati-hati. Perkataan dan tindakan Yeremia menentang perilaku sosial dan moral bangsa itu. Dia secara terbuka berbicara terhadap raja, para pejabat, imam dan nabi, pengajar dan orang bijak. Ya, dia tidak takut, saudara, untuk memberikan kritikan. Ya, bangsa itu bisa mentaati dia atau membungkam dia. Mereka memilih untuk membungkam dia. Mereka merasa tidak membutuhkan Yeremia. Nabi-nabi palsu mereka memberitahu mereka hal yang mereka ingin dengar. Bagaimana Anda hari-hari ini merespon kebenaran? Ya, apakah kita merespon dengan baik dan kita mencoba untuk memperbaiki diri karena firman Tuhan, atau sebaliknya? Ya, nggak usah didengar itu khotbahnya Bu Dewi terlalu keras, mengada-ngada, ya udah lewati aja, cari yang enak-enak aja, yang bernubuat yang enak-enak saja. Tahun ini tahun berkat. Saudara, mari kita mulai menjadi Kristen yang dewasa ya. Saya tidak punya keuntungan untuk memberikan saudara firman yang keras itu, keuntungannya bukan buat saya, tetapi firman Tuhan itu keuntungannya bagi kita pribadi-pribadi. Ya, kita tahu bersama bahwa zaman ini semakin akan sulit ke depan. Benar firman Tuhan bilang, ya, di akhir zaman nanti, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang ada di tahun pemurnian tahun ini, dan orang yang tidak siap akan digoncang Tuhan. Ketika kita digoncang, bagaimana kita berespon, itulah yang terpenting. Saya berdoa supaya kita semua menang berespon secara benar kepada Tuhan ya. Bukan saya tidak pernah mengalami ya, ada banyak yang WA, ibu tidak pernah mengalami apa yang saya alami. Semua orang punya salib masing-masing. Ya, saya pernah mengalami banyak hal ya, disakiti, difitnah, tidak punya uang 1 sen pun, ya, menderita, semua air mata, dan itu saya jalani bertahun-tahun. Bukan hanya 1-2 bulan. Jadi saudara, kalau hari-hari ini giliran kita yang dimurnikan, bersyukurlah. Ya, kita semua harus dimurnikan, dan sampai selamanya Tuhan Yesus datang, kita semua masih akan tetap diproses. Jadi saya berdoa untuk semua kita hari-hari ini yang sedang diproses, tetaplah melihat kepada Tuhan. Jangan menyerah di tengah jalan, tetaplah percaya.
Ya, bangsa ini bersepakat untuk memukul ya Yeremia dan tidak mendengar perkataannya. Ayat yang ke-19 berkata, "Perhatikanlah aku ya Tuhan dan dengarkanlah suara pengaduanku." Yeremia berseru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Ya, dia bilang, "Perhatikanlah aku ya Tuhan, dengarkanlah suara pengaduanku." Ayat 20, "Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, ya, dan telah berbicara," kata Yeremia, "membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Ya, ayat 21, "Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan dan biarkanlah mereka dipancung oleh pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami, biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran." Dulu ketika Tuhan membentangkan murka yang atas terjadi kepada bangsa itu, ini semua yang Tuhan ucapkan. "Aku akan membawa pedang dan mereka akan mati binasa. Istri-istri akan kehilangan anak dan kehilangan suami." Tapi waktu itu Yeremia berkata, "Tuhan, jangan Tuhan. Ya, jangan beri murkamu atas bangsa ini. Ampuni bangsa ini Tuhan." Itu kata Yeremia dulu. Makanya ayat yang ke-20 Yeremia bilang, "Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah Tuhan bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, ya, dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Yeremia orang yang berdiri buat bangsa itu, membela mereka di hadapan Tuhan supaya tidak dihukum. Tapi mereka justru ingin membunuh Yeremia. Susah saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang tidak mengerti secara rohani, ya maka ya udah, kita yang benar akan disalahkan, yang salah akan dibenarkan. Hari-hari ini kan terjadi. Ya, hari-hari ini terjadi, orang-orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, mau di mana saja itu terjadi. Ya, inilah roh di akhir zaman yang sedang bekerja. Tapi biar kita yang benar, sekalipun kita ditindas, tetaplah pegang kebenaran. Ya, seringkali kita juga lelah. Dulu saya dan suami saudara, ketika kami diproses, terus diproses sampai sempat kita itu berpikir, aduh, orang hidup benar itu kok ya kayak begini. Apa kita harus mengikuti dunia baru kita bisa menerima sesuatu yang layak? Ya, sampai bertanya seperti itu. Tapi kita berkata, ya enggak, yang benar itu tetap benar. Ya, sering kali itu Tuhan akan izinkan saudara orang benar karena dia berada di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Ya, bahkan di dalam ruang lingkup kekristenan pun, ya maaf, di dalam gereja pun tidak semua orang sama tingkatan rohaninya. Sering kali kita berbenturan karena ya tidak sepaham ya di dalam hal kekudusan, di dalam hal kebenaran. Itu pun dialami oleh Yeremia. Malah Yeremia mau dibunuh karena membawa kebenaran. Loh, lucu kan? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Inilah roh di akhir zaman yang sedang bekerja. Ya, akhirnya Yeremia berkata, ya sudah Tuhan, lakukan saja penghukuman itu kepada mereka. Biar anak-anak mereka diserahkan pada kelaparan. Biar mereka dipancung oleh pedang seperti yang waktu itu saudara Tuhan katakan kepada dia. Ayat 22, biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku. Ayat 23, tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka di hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapanmu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Saudara, seringkali ya karena kita greget dengan cara hidup orang-orang seperti itu. Seringkali memang greget saudara melihat ini orang-orang katanya Kristen, katanya melayani, tetapi kenapa mereka masih hidup seperti itu? Seringkali ada sesuatu di hati itu menjerit ya. Tapi
Ya, pada akhirnya kita kembali hanya berkata, Tuhan ya sudah, Engkau yang mengetahui. Saudara, sehebat apapun orang merencanakan yang jahat buat kita, ketika kita terus hidup dalam kebenaran dan berpegang pada firman Tuhan, jangan takut. Rancangan Tuhan bagi orang benar itu yang terbaik. Orang mau menghancurkan kita dengan segala cara, dari kanan, kiri, atas, bawah. Jalan terus dalam kebenaran. Saya sudah melihat bagaimana pembelaan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya. Ketika orang mau tutup pintu bagi kebenaran, tetapi Tuhan yang membuka pintu. Ya. Tidak ada rencana Tuhan yang batal ketika kita tetap berespon hidup dalam kebenaran. Iya, kalau di zaman sekarang Tuhan menyuruh kita untuk melepaskan pengampunan. Saya percaya semua orang yang pernah memfitnah saya, yang pernah berbuat seperti itu kepada saya, itu diizinkan Tuhan untuk apa? Membentuk karakter kita. Yesus mengajarkan kita jangan berdoa supaya Tuhan balas mereka, tapi lepaskan pengampunan, ya. Kita berdoa melepaskan pengampunan. Ya, dan kalau kita lulus, Tuhan akan angkat hidup kita. Mungkin hari ini saudara juga sedang mengalami hal yang tidak enak. Engkau mengalami bagaimana engkau difitnah atau direndahkan. Tetaplah berespon dengan benar. Semua itu akan Tuhan izinkan untuk apa? Membentuk karakter kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, ketika kami mau melangkah dalam kebenaran-Mu, maka Tuhan menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu. Jauhkan kami dari segala kejahatan yang akan menghajar hidup kami sendiri, karena apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Kami mau datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu hari ini. Kami mau meminta Tuhan ubah hati dan hidup kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan mengalami yang baik. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubahkan setiap hidup kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami tidak ingin menukarkan Tuhan dengan apapun di hidup ini. Kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak, biarlah kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah di hidup kami, agar suami-suami istri dipulihkan, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua kehidupan kami. Dalam pekerjaan, usaha, anak-anak juga, semuanya Tuhan melindungi dan menyertai. Jodoh mereka yang terbaik, studi mereka yang terbaik Tuhan, kami meminta dalam nama Yesus. Bahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan menyertai. Mulai dari orang tua kami Tuhan, orang-orang yang oma opa yang berusia senja, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga terus Bapa, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua Tuhan. Kami anggota keluarga besar kami, para single parent juga Tuhan turut bekerja Bapa, berikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau juga memberkati keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Kami percaya kalau sakit ini datang karena dosa, Tuhan mohon pengampunan-Mu. Kalau sakit ini karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, yang ingin keluar dari minuman keras, rokok, perjudian, kemabukan, narkoba, bahkan yang ingin keluar dari depresi, kekecewaan Tuhan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran.
Kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan yang mau sungguh-sungguh datang berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan juga terus memberkati setiap orang yang berkekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Juga buat mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, Tuhan menjadi jawaban. Bapa, kami semua datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Juga bagi orang-orang yang berkekurangan, Tuhan menjadi tempat persandaran buat mereka semua Tuhan, agar mereka juga mempertemukan dengan orang-orang yang boleh menolong. Bahkan mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya sandaran dan pengharapan mereka dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga lepaskan berkat bagi Indonesia, shalom buat bangsa kami yang tercinta. Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka terus ada Tuhan dalam perkenanan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan niat-niat jahat orang. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam mereka memimpin bangsa ini. Diberkati seluruh jajaran kabinet yang ada semua Tuhan, bahkan kepala-kepala wilayah yang mulai dari Tuhan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan TNI, Polri yang terus menjaga Indonesia, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Semua niat-niat jahat orang yang mengacaukan bangsa ini kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka, para tim medis dan dokter yang ada berjuang untuk COVID-19. Tuhan menyertai dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang ada di garis terdepan Tuhan, untuk terus berdoa dan berdoa. Tuhan, kami adalah pendoa-pendoa syafaat-Mu di hari-hari yang terakhir. Tuhan, lindungi dan sertai setiap kami, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, bersemangat. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar menjadi berkat. Tuhan memberkati.